Salam capit dari dunia lobster air tawar bau-bau. Kali ini saya akan memberikan tips lagi buat teman-teman yang ingin belajar berbudidaya lobster air tawar, apapun jenisnya, baik itu Cherax quadrinatus yaitu red claw capit merah, ataupun juga jenis Clarky yaitu yang berwarna merah, putih, atau red swamp yang berwarna merah teh. Nah, sebetulnya intinya adalah memelihara air, memelihara organisme kecil yang mendukung pertumbuhan oleh lobster air tawar. Bagaimana caranya? Di sini saya akan memberikan salah satu jenis tabungan buat bagi saya di dunia lobster air tawar. Kenapa saya katakan tabungan? Karena itu akan mengirit pengeluaran Anda dalam pengoperasional budidaya lobster, atau mungkin juga budidaya hewan-hewan air tawar lainnya, contohnya seperti lele, gabus, dan lain-lain. Salah satu jenis tabungan yang saya maksud adalah ini, tumbuhan air. Tumbuhan air ini berfungsi untuk sebagai pakan alami dan menjaga kualitas air di dalam kolam, karena tumbuhan air bisa menyerap racun-racun yang tersebar di dalam air menjadi filtrasi, sekaligus juga untuk menstabilkan udara yang masuk dalam kandungan air, termasuk juga tempat bertengger buat lobster air tawar kita. Nah, contohnya seperti ini, bibit kita yang hampir 1 inci besarnya, mereka nyaman. Wow, ada yang bergerak di dalam sini. Oh, ternyata lobsternya agak besar dibandingkan yang lain. Coba kita lihat. Nah, ini 1 inci, lumayan lincah toh, karena dia sehat, alhamdulillah. Tanpa aerator pun jadi, bos. Begitu maksud saya. Dengan cara apa? Kita mengakali air, kita mengakali udara yang ada di dalam sini dengan cara pengadaan tumbuhan air. Itu salah satu contoh tabungan kita untuk budidaya, untuk mengirit pengeluaran biaya operasional. Nah, untuk yang lobster ukuran 1 inci langsung kita sortir, kita pisahkan, supaya gunanya untuk meminimalisir kanibalisme atau pembulian di antara mereka. Jadi kita langsung kita masukkan di sini. Semua di dalam kolam ini saya memakai metode tanpa aerator. Nah, ini juga salah satu contoh supaya mengirit ini ya, tapi nanti kita bahas di lain waktu. Nah, ini tanpa aerator semua nih. Nah, itu tadi jenis tabungan yang saya maksud. Ini tabungannya. Satu kolam ini saya khususkan untuk mengadaptasikan tumbuhan liar yang ada di sungai, yang ada di empang, yang ada di kolam-kolam alam. Saya pindahkan ke sini supaya mereka bisa berkembang, minimal dia tidak mati. Nah, setelah mereka beberapa saat di sini, sekitar berapa hari, lalu satu persatu akan saya pindahkan ke kolam. Saya pindahkan ke kolam lobster. Contohnya seperti di sini, nanti kita akan pindahkan. Situ juga sudah ada ganggangnya. Di sini masih kosong untuk menstabilkan air dan sebagai tempat bertenggernya mereka, mengambil udara dan mengurangi tingkat stres pada lobster air tawar peliharaan kita, supaya mereka merasakan seperti berada di alam sendiri, di alam lepas, begitu ya. Kita bermain di logika alam, biarkan alam yang mengatur. Jadi
kita cuman membantu penyediaan alamnya. Kenapa alasannya dunia lobster air tawar? Ya karena kita memang menganggap ini adalah dunianya mereka, begitu. Itu salah satu contoh tabungan yang saya maksud di budidaya lobster air tawar, yaitu memelihara tumbuhan air. Dan tabungan yang kedua yang saya maksud adalah air, tabungan air. Jadi di dunia lobster air tawar bau-bau, awalnya kita memakai sumur pompa untuk mengaliri dan mengisi kolam-kolam kita. Tapi sekarang saya rubah metodenya menjadi sumber airnya langsung dari Tuhan, yaitu air hujan. Air hujan turun, terus turun ke atap. Setelah turun ke atap, saya memberikan penadah sementara, modelnya kayak gini, sementara ya. Penadanya supaya dia turun. Kebetulan ada bekas mesin cuci yang tidak terpakai, belum sempat saya perbaiki, jadi lebih bagus saya manfaatkan langsung menjadi tempat tadah air kayak gini. Setelah itu turun di sini langsung disaring, karena kan banyak daun-daun yang jatuh nih, jadi harus disaring dia supaya tidak merepotkan kita untuk membersihkan. Setelah itu salurannya ini kita, kalau kita mau pakai kita kasih turun, tapi kalau sudah tidak mau pakai dan kita mau menabung kembali, kita kasih naik kembali. Jadi tidak perlu pakai keran pun jadi ya. Jadi ini langsung terkoneksi. Ini alat seadanya gini. Ini dari rak-rak piring saya buat seperti ini, karena memang kalau kita mau budidaya itu harus kita berpikir juga dengan biaya operasional. Ini terus kita manfaatkan apa yang ada. Pokoknya ini keran bekas nih. Ini yang logam ini keran bekas. Kebetulan bisa saya lepas dan saya sambungkan dengan pipa. Pipanya langsung ke sini, langsung deh pergi ke tempat sana untuk mengisi air di kolam kita. Kayak gitu. Kenapa saya langsung memakai air hujan? Karena di sini airnya sudah lama, air lamanya sudah teradaptasi. Jadi kalau penambahan air hujan hanya sedikit, tidak mempengaruhi kualitas air. Dan air hujan tadi bisa berbaur dengan air lama sehingga menjadi air yang bisa ditempati buat mereka. Nah, sebetulnya kalau untuk yang masih segar, untuk yang masih baru, air hujan tidak boleh langsung dipakai ya. Karena air hujan itu punya kadar asam yang tinggi dan banyak kandungan-kandungan yang belum dinetralisir oleh bumi, makanya harus diendapkan. Begitu. Ya, demikian beberapa 2 tips menabung yang saya bagikan kepada teman-teman yang ingin belajar berbudidaya lobster air tawar. Jadi kalau kita mau berbudidaya, kalau kita mau usaha, bagaimanapun juga kita kan butuh modal. Bagaimana caranya supaya kita tidak gagal, atau setidaknya kita gagal tidak terlalu parah. Jadi kita harus memulai usaha itu dengan modal sekecil mungkin. Jadi ketika modal sekecil mungkin itu gagal, tidak ada masalah ya, karena anggaplah itu biaya belajar buat kita. Biaya belajar, karena orang yang mau besar harus berkali-kali gagal dulu bos. Tidak segampang itu kita mau langsung sukses. Biar juga banyak kita punya ilmu teorinya kita, tapi harus kita praktekkan langsung. Jadi begitu. Jadi semoga ini dapat membantu ya.